Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kak Anto di channel Media Pendidikan. Channel Media Pendidikan membahas berbagai soal dan juga konten yang menarik dan edukatif tentunya buat kalian tonton. Oke, buat kalian nih yang belum subscribe, buruan silahkan subscribe nih, karena kalian akan ketinggalan video-video menarik dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. Dan juga sekalian wajib menekan tombol loncengnya untuk mengetahui notif ya apabila kakak membuat video yang terupdate. Di kesempatan video kali ini ya, kakak akan membagikan tips and trik bagaimana caranya menyelesaikan soal materi fisika SMP IPA ya kelas 9 tentang listrik statis. Waduh, bagaimana itu kak caranya? Ini kan ada soal disajikan 3 buah muatan disusun seperti gambar berikut di bawah ini ya. Diketahui muatan A sebesar positif 1 mikrokolom, muatan B sebesar negatif 2 mikrokolom, dan muatan C sebesar positif 4 mikrokolom. Di soal ini ditanyakan berapa sih besar dan arah gaya pada muatan B. Waduh kak, saya kan belum mengetahui apa itu listrik statis. Oke, tenang, kakak akan merecall sedikit apa itu listrik statis. Ini hanya kita apa ini soal ini sebelumnya. Kita cari konsepnya terlebih dahulu ya barangkali ya, supaya kita sama-sama belajar. Oke, yuk bisa yuk. Di soal ini adalah diketahui jarak yang memisahkan bukan jarak antar kita ya. Ini adalah jarak antar muatan. Muatan Hi A dengan Hi B dibentangkan jarak sebesar 3 cm. Setelah itu muatan B dan C terpisah dengan jarak sejauh 2 cm. Kita cari dulu ini. Diketahui berapa tadi guys? Diketahui muatan si A tadi adalah sebesar positif 1 mikrokolom. Ini pertama kita harus konversikan ke dalam satuan kolom ya, supaya kita nanti bisa tahu nilai satuan aslinya. Di A sebesar positif mikrokolom ya. Ini kalau kita ubah ke satuan kolom nih, ini hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Oke kawan-kawan, ingat ya, 1 mikro itu kan bernilai 10 pangkat minus 6 ya. Tuh, harus kalian hafal nih, wajib kalian hafalkan supaya nanti bisa mengonversikan berbagai jenis satuannya. Si muatan B sebesar negatif kita tulis supaya identitas ini buat si muatan 1 ini. Negatif 2 mikrokolom ini kan kalau kita konversikan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 guys. 6 kawan-kawan, ini kolom. And the next si huge C ini adalah positif 4. Kita tulis dulu nih si positifnya. Ini si tandanya ini berguna ya, bukan asal sembarangan tanda. Tanda ini berguna buat menentuin arah. Nanti kita akan jelaskan. Nanti kakak akan jelaskan lebih jelasnya lagi. Ini kita ubah. Oke, positif 4 kali 10 pangkat minus 6 kawan-kawan. Minus 6. Setelah kita mengetahui, kita akan tuliskan berapa jarak sih yang memisahkan ketiga jenis muatan ini. Oke, si A, si B ini kan terpisah 3 cm. Oke, kakak akan tulis di samping 3 cm. Ini juga kita harus ubah dulu nih ke dalam bentuk meter ya guys. 3 cm ini kan kalau kita ubah ke bentuk meter ini kan berganti menjadi 0,03 meter. Karena naik berapa tingkat tuh guys? 2 tingkat ya. 2 tingkat itu kan kalau 1 tingkat kan 10 kan. Berarti kalau 2 tingkat berarti 100 dibagi 100. Kalian harus wajib menghafal tangga satuan meter. Gampang sih. Dia sudah kalian pelajari.
si Hishi ini terpisah, waduh, 2 cm 2 cm guys. Ini kalau kita konversikan menjadi meter, hasilnya berapa? Benar, 0,02. Oke, maka kita dapatkan beberapa komponen yang penting buat kita substitusikan ke dalam rumus yang berlaku di listrik statis ini ya. Kalian simak dari video awal sampai akhir supaya lebih paham kalian. Kalian wajib simak ya video ini. Oke, di listrik statis ini ya ada beberapa konsep yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah arah vektornya. Yang kedua adalah konsepsi listrik statis ini. Yang pertama vektor tadi, si arahnya. Si arah ini kan sangat berkaitan erat dengan konsepsi listrik statis. Barangkali kan kalian kelas 9 belum diajari terkait listrik statis. Oke, di video ini kakak akan mengajarinya semuanya. Bukan semuanya, yang penting-penting saja di konsep ini. Listrik statis ini kan ada 2 muatan. Yang pertama adalah muatan positif, yang kedua adalah muatan negatif. Si muatan positif ini ya, kalau kalian tahu si atom ya. Atom itu kan ada si pusat inti atom dan juga si muatan positif ini. Muatan positif ini ya guys. Oke, kakak akan kasih model atom. Ya, si tengah ini kan seperti donat ya. Ini si muatan positif ini ada di tengah-tengah sini nih, serumah dengan si neutron alias si inti. Oke, ini kan pusat atom. Nah, lantas si elektronnya ini pun di sini. Nah, si muatan proton ini. Oke, si proton ini secara hukum ini kan akan selalu menuju ke arah muatan negatif. Begitu sebaliknya, si muatan negatif akan selalu bergerak ke arah muatan positif, dimana si kutub positif dengan negatif kalau kita sandingkan akan tarik menarik. Oke, kalau muatannya sejenis gimana kak nanti? Oke, kalau muatan sejenis nanti kita tahu kan prinsip magnet itu kan akan tolak menolak. Kalau sejenis ya, kalau tidak sejenis ini akan tarik menarik. Jadi ini vektornya kita samakan ke konsep tadi ya. Kalau konsep tadi kan tarik menarik. Oke, jadi gini nih arahnya. Muatan B, arah gaya B. Ini nanti ya, hasilnya adalah si gaya B ini, si gaya muatan B ini akan menuju ke arah muatan positif, ke arah kiri guys. Ini gaya BC. Oke, di sebelah kanan nih, ini sama, ini gaya B. Ini maaf kawan-kawan, ini A ya. Ini FBA. Ini gaya B ke C. Oke. Karena ini terpisah beberapa senti jauhnya, maka didapatkan rumus gaya muatan listrik sebesar K Hi dibagi dengan jarak yang misalkan ketiga muatan. Ini kita kotakin ya. Ini adalah rumus wajib kalian hafalkan. Oke pemirsa, lanjut nih. Setelah kita mengerti beberapa komponen ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kita substitusikan nih, FBA FBC. Oleh karena itu kesepakatan lagi nih dalam rumus ini ya, kesepakatan yang berlaku apabila ada arah yang menuju ke arah kanan sesuai titik garis bilangan. Tadi kan rumusnya F sama dengan K dibagi dengan R kuadrat. Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan setiap komponen ini ya kawan-kawan. Kita bergeser ke area bawah. Saya ini bagaimana? Tenang, setelah ini kita akan mengerjakan terlebih dahulu gaya B ke C. Gaya B ke C ini adalah rumusnya adalah, kalian simak. Oh iya kawan-kawan, kalian harus melihat video ini dari awal tadi ya sampai akhir
supaya kalian lebih paham dan tentunya tidak salah konsep. Yang penting di sini adalah kita tanamkan konsep tentang listrik statis itu. Rumusnya bagaimana sih? Kok bisa dapatkan angka ini bagaimana? Kok bisa kita dapatkan tanda ini bagaimana? Ini itu nanti tidak akan kalian ketahui tanpa kalian menyimak video ini. Oke, guys. Jangan sampai kelewat, jangan sampai skip ya. K di sini, oh ya. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita tuliskan 9 kali dengan 10 pangkat 9. Setelah ini kita kalikan Hi B kalikan dengan Hi C ya. Oke. Hi C muatan B kalikan dengan kita kalikan kita bagi dengan R B ke C. Jangan lupa si kecil ini kita taruh atas. Oke. Next kita pergi ke area kiri. FBC kita tulis ulang, FB ke C sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat 9 kalikan HB tadi berapa? HB tadi bernilai 2 kali 10 pangkat minus 6. Negatifnya jangan lupa kalian tulis ya, supaya untuk mengidentifikasi nanti nih, ini nanti kan arahnya belum kita ketahui. Kita gunakan si tanda ini sebagai proses penentuannya nanti ya. Oke. HB tadi negatif, tulis negatif 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali muatan C tadi positif, bukan negatif. Kalau negatif kita tulis positifnya, tidak usah kita tulis karena ini adalah muatan positif. Positif adalah setiap angka itu yaitu pemirsa angkanya, bukan negatif. Ini kan tanda dibagi dengan jarak yang memisahkan antar kita, bukan jarak antar muatan. Si BKS tadi kan jaraknya 0,02. Kita akan tulis pangkatnya agar lebih gampang nanti proses pengangkatan nanti ya, proses perkalian nanti. Kalau dipangkatkan nih, ini kan bentuk lainnya, ini bentuk selain ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Kok bisa kak ini? Dapatnya dari mana? Oke. Kan 0,01 kan, itu kan 1 dibagi 10. Nanti akan kakak jelaskan deh setelah video ini. Oke, setelah kita ketahui nih, after we substitution this number asik 9 kita kalikan dulu. Jangan kita kalikan deh, nanti akan lebih sulit nanti. Kita tulis operasi hitungnya dulu ya. Apa saja yang harus kita kalikan di atas dan di bawah si pembilang dan penyebut. Kali dengan negatif 2 kalikan dengan 10 pangkat minus 6 ya, minus 6 nih, dikali dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 bagi dengan 2. Kalau kita pangkatkan 2 pangkat 2 4. 10 pangkat minus 2 kita kalikan dengan bentuk pangkat di luar, hasilnya 10 pangkat minus 4 Oke, ini angka yang cantik nih di bagian bawah ini. Tinggal kita sederhanakan ke yang bentuk atas. Ini kan sama nih 4. Tinggal kita coret-coret. Kita coret dulu nih. Shoot. Kita coret lagi. Shoot. Oke. Simpannya kita hilang, tinggal pangkat 10 di belakang ini kita pindah ke atas. Tinggal kita kalikan 9 kalikan negatif 2 berapa? Negatif 18. Negatif 18. Setelah itu kita kalikan, kalau bentuk pangkat yang angkanya sama itu ditambah ya. Ini sesuai dengan rumus matematika SMP kelas 9 mungkin.
Bisa kalian coba baca-baca ya bukunya supaya lebih gampang dalam proses hitung matematisnya nanti. Oke, 9 ditambahkan negatif 6 positif 3 dikali dengan 10 pangkat positif 3. Simpanya tadi kan sudah kita coret-coret, sudah kita sederhanakan. Tinggal si 10-nya ini yang masih tersisa. Negatif 6 kalau kita 10 di bawah sini, kalau kita pindahkan ke atas, hasilnya berubah menjadi pangkat positif. Oke guys, ini sesuai dengan materi matematika ya, harus kalian pelajari nih, wajib. Kedua rumus penting ini IPA dan matematika harus kalian sukai ya, karena kehidupan kita tidak akan lepas dari kedua materi itu. Oke. Negatif 6 jumlahkan dengan 4, hasilnya negatif 2 karena masih berhutang. Negatif 2 sama dengan negatif 18. 10 kalau kalikan dijumlahkan, 3 tambah negatif 2, sini 1 pangkat 1 di sini. Alhasil si negatif akhirnya negatif 18 ini kita kalikan dengan 10, hasilnya berapa? Ini kan kalau kita makan 1 hasilnya kan tetap sama, hanya 180 Newton. Dan jeng hasilnya kita dapatkan hasil dari gaya B ke C. Tunggu dulu nih, kita belum selesain komponen yang kedua. Ini tinggal B ke A belum. Waduh, sampai kapan Kak? Oke. Yang penting kalian harus lihat videonya dari awal sampai akhir ya guys, karena ini nanti akan sangat berguna. Tidak hanya kalian SMP, nanti SMA juga kalian temuin nih si listrik ini. Tidak henti-hentinya nih si listrik ini muncul. Maka dari itu kakak akan berikan solusinya si B ke A. Di sini kan kita sama nih, 9 kali 10 pangkat 9. Kita tulis 9 kali 10 pangkat 9. Kalikan dengan muatan B dan A ya. Muatan B dan A tadi berapa guys? Muatan B tadi kan negatif ya. Negatif 2 kali 10 pangkat minus 6. Negatif 2 kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Muatan A tadi berapa? 10 pangkat minus 6 ya. Tidak ada angka yang menempel, jadi ini gampang. Dibagi dengan jarak antara B ke A. B ke A tadi kan 0,03. Tadi kan sudah kakak kasih janji tadi. Caranya menentukan ini kok bisa 2 kali 10 pangkat minus 2 itu gimana kak? Oke, tenang, ini kan 10. Kalian jangan lihat duanya ini, nanti akan juga sama nih. Oke, maka kita bisa dapatkan nih asal ini tadi dari mana sih kok bisa hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini kan bentuk pemisahan dari 0,02 tadi. Ini hasilnya. Oke, ini adalah bentuk pembagian persusun. Nah, pencari tahuan asal dari suatu bilangan. Jadi hasilnya dari ini nih. Ini kan suatu contoh nih, kalau 10 pangkat minus 2. Ini kan kalau diubah ke dalam bentuk pangkat yang positif, ini kan 1 dibagi 10 pangkat 2. Dari situ kan 1 dibagi dengan 10 pangkat 2 berapa? Ini harus pembagian secara bersusun apabila kalian kesulitan dalam proses pembagiannya nanti. Karena kan kalau belum bisa secara langsung ya, kalian bisa bersusun. Ini adalah cara gampang dari kakak. Oke. Setelah ini kakak akan hapus dulu nih supaya space-nya tidak terlalu penuh. Kita unduh. Oke, kita hapus. Oke. Kalian sudah tahu nih asalnya tadi dari mana. Setelah itu tinggal beranjak di R tadi apa? RB ke A. RB ke A tadi adalah 0,03. Kita tulis bentuk yang mudah. Kita buat angka pemangkatan ya. 3 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Pangkat 2 di sini.
Oke, setelah itu kita cari tahu bentuk perkalian di atas dulu. 9 pangkat 10 pangkat 9 dikalikan dengan negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 berapa? Hasilnya adalah negatif 18, sama ya kurang lebih tadi, negatif 18. Ternyata 10 pangkat min 9 ditambah dengan 10 pangkat negatif 6, ini bentuk yang sama. Kita jumlahkan pangkat yang kecil, yang mungil ini di atas 9 apa? Negatif 6 berapa? Jadi kurang nih 3 ya. 18 dikalikan 10 pangkat 3. Oke, tinggallah seorang 10 pangkat minus 6. Kita eksekusi nanti. Oke. Lanjut kita kerjakan di bawah. Di bawah di sini 3 kalau kita pangkatkan hasilkan 9. Pangkat 2 kita kalikan 10 pangkat minus 4. Wadidaw, ini angka yang cantik lagi nih. Bisa kita olah-olah sedemikian rupa supaya kita lebih melihatnya itu lebih gampang ya. Supaya kita melihatnya itu lebih menarik. Menarik bagaimana? Ini kan 18 ini kan bisa ini kalau kita coret. Kita coret saja. Oke. Coret hasilnya sisalah 2. 10 kita tarik ke atas, hasilnya akan berubah menjadi tanda positif. 3 ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 7. Alhasil tersisalah ini 10 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 tadi ini 6 ya guys, maaf. 10 pangkat minus 6. Oke. Minus 6. Sedemikian sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat min 6, tinggal kita otak-atik 7 dikurang dengan 6 berapa? Benar, hasilnya adalah 1 sama dengan 10 Newton. Dan jeng kita sudah menyelesaikan gaya BKA. Alhasil kita tinggal masuk ke rumus. Tadi gimana rumusnya? FB sama dengan FB ke C tadi berapa? Negatif 180 Newton. Kita tulis besar dari gaya ke B. Maaf, tadi apa sih yang ditanyakan? Negatif 180 dikurangi dengan tadi gaya BKA 10 Newton. 10 Newton. Alhasil tinggal kita cari operasi perhitungan biasa. Negatif 180 dikurang dengan negatif dikurang dengan 10 berapa guys? Hasilnya adalah negatif 190 dan inilah hasil akhirnya. Oke. 190 Newton. Terus bagaimana nanti ke arahnya? Itu arahnya nanti ke kanan atau ke kiri? Nah, kalian lihat tandanya di depan. Ini kan negatif, berarti arah muatannya ke arah benar pemirsa, ke arah kiri sesuai kesepakatan kita tadi ya guys. Kalau ke kiri negatif, ke kanan positif sesuai dengan garis bilangan. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Bagi kalian yang selalu berkunjung tapi belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terupdate dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. Oke, sekian video kali ini pemirsa, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nanti akan tahu juga rumus yang ini tentang listrik statis. Oke, sekian video kali ini, saya Kak Anto, channel Media Pendidikan. See you next video, bye bye.